Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan 29 Oktober 2021. Jadi kesempatan kali ini saya akan bahas 6 saham yang berhubungan dengan konstruksi BUMN ya, dan beberapa yang anak perusahaannya. Saya mulai langsung. Yang pertama saya bahas adalah Adikarya Persero. Jadi untuk ini adalah weekly chartnya atau grafik mingguannya. Sebelumnya saya sudah sebutkan, ya kan, ini garis support resistennya, dia resistennya di 1200. Ternyata minggu lalu dia sempat naik ke atas 1220 ya, kemudian koreksinya cukup mengejutkan ya, hari Kamis ya. Jadi dia sebenarnya sih kalau kita lihat dari mingguannya ya, ini kan supportnya di 985, masih tetap sama ya. Jadi intinya selama dia bertahan di atas 985 ya, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 1200 ya, dengan target berikutnya di 1350, itu resistennya. Kalau dia breakout lagi, target berikutnya di 1615. Ini saya sebutkan sebelumnya ya, formasi rounding bottom ya. Jadi dia kalau breakout, ini dia target berikutnya di 1350. Nah ini resistennya 1200. Kalau dia koreksi sebenarnya sih masih cukup wajar ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya ya, dia naik tinggi ya, kemudian dia satu minggu di sini koreksi ya, terus setelah koreksi dia masih bisa breakout lagi, naik lagi ke atas ya. Kemudian kan dia koreksi 2 minggu, dia masih bisa naik lagi ke atas kan. Sejauh ini uptrendnya sebenarnya sih masih cukup bagus ya, jadi jangan terlalu takut-takut. Kalau sudah jual kena trailing stop ya, kalau mau buyback ya silakan ya, nanti saya kasih acuannya untuk hariannya kalau mau buyback ya, seperti itu ya. Kalau posisi sekarang, kalau mau buyback untuk yang pakai weekly chart ya, analisa saham mingguan, itu tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 1220, harusnya kita beli ya. Kenapa nggak tunggu di bawah Mas Sunar? Karena kalau kita tunggu di bawah itu resiko ya. Kalau dia apalagi kalau dia lagi turun lagi, apalagi turun di bawah 985. Kalau dia sudah gagal bertahan di atas 985 ya, terus terang aja dia turunnya bisa sampai 800 dan 660 ya. Jadi bisa ke bawah. Ya, seperti itu ya. Makanya kalau seperti konstruksi BUMN, saya terus terang aja kalau sudah naik tinggi ini ya, kalau buy, saya cenderungnya beraninya belinya kalau buy high sell higher. Loh, kalau seperti itu kan nyangkut Pak Sunar. Enggak juga ya, maksudnya seperti ini ya. Jadi kalau kondisi seperti ini ya, dia kan bentuknya seperti hammer ya, seperti ini ya, logonya merah. Nah kalau kita mau entry pakai weekly chart, support resistennya kan 985, resistennya kan 1200. Kalau buy sekarang itu resikonya bisa sampai 985, maksudnya lumayan jauh ya. Kalau gitu kita sekalian kalau tunggu dia breakout ke atas 1220 barusan kita buy, yang belum punya ya, buy high sell higher. Jadi target berikutnya di 1350. Kalau dia masih di bawah 1200, ini kecenderungan ya dia kemungkinan dia sideways testing 985 ya. Kalau dia gagal dia akan turun lagi seperti itu ya. Kalau dia breakout malah dia bisa naik lagi lebih tinggi ya. Karena konstruksi BUMN itu ciri khasnya. Kalau dia sudah mulai naik, naiknya itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Tapi jangan lupa juga kalau bisa dia mulai turun, dia turunnya juga bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan dan cukup dalam ya. Naiknya bisa tinggi, turunnya juga bisa dalam sekali ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu istilahnya merendahkan lah. Wah itu pasti naik ke atas ya. Belum tentu ya, seperti itu ya. Jadi pasang aja trailing stop atau stop loss. Kalau untuk daily-nya ini gambarnya sudah saya gambarkan ya. Ekornya panjang ke atas. Ini area buy minus 1045 ya. Jadi yang rajin nonton dan mencatat pasang automatic order buy mungkin lagi ya di sini dapat ya. Naik lagi 1140 ke atas tambah lagi ya. Itu yang sudah saya gambarkan garis-garisnya. Jadi yang belum punya bagaimana Mas Sunar? Tetap pilihannya sama ya. Kalau mau buy minus tunggu di 1045 lagi. Artinya kalau dia turun di bawah 1045 atau kena 1045, kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound ya. Sebenarnya ini sudah cukup bagus ya, kan sudah rebound ya. Apalagi naik ke atas 1140. Jadi kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja. Asalkan pasang stop lossnya bagaimana Mas Sunar? Kita gunakan acuan 1075 aja ya. Kalau 1045 mungkin agak terlalu jauh ya. Jadi buy sekarang pasang stop lossnya di 1075 dan ini 1045 pakai 1040 aja ya, swing low yang di sini ya. Itu stop loss maksimumnya. Kalau yang mau buy sekarang atau yang sudah punya ya, pasang stop lossnya di sana. Kalau mau tambah lagi atau average up, tunggu aja kalau dia naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%. Garis saya di 1200, tapi swing high di sini 1220 ya. Terserah mau naik ke atas 1200 buy atau tunggu sekalian kalau breakout swing high-nya ya 1220 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya,
Tapi jangan terlalu takut-takut ya. Memang di sini volumenya naik tinggi ya. Nah, naik tinggi dia koreksi kemudian rebound. Apakah ini bakalan menipu turun lagi ke bawah? Kita nggak bisa tahu 100% pasti ya. Yang pasti pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Kalau sudah kena trailing stop, misalnya kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1200 atau 1220 tambah lagi, naik ke atas 1270 tambah lagi dan seterusnya. Target berikutnya 1350 dan 1500. Itu berdasarkan Fibonacci retracement yang saya gambarkan dari swing high-nya dan swing low-nya ya. Jadi sebenarnya primary trend-nya dia memang downtrend ya, karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, tapi ini dia secondary trend-nya masih bagus, uptrend-nya ya, masih cukup bagus. Koreksinya sebenarnya cukup wajar ya. Nah, ada yang bilang, wah itu sudah mulai koreksi naik, paling 1 hari 2 hari terus turun lagi. Kita jangan terlalu takut ya kalau ada yang bilang gitu ya. Yang penting pasang aja fokusnya di garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kalau kena ya jual dulu, kalau dia sudah berhasil naik lagi barusan kita buy back. Kalau masih mau di saham itu ya, kalau nggak mau ya pilih saham yang lainnya. Jadi mudah banget ya. Oke, berikutnya untuk Wika. Ini Wika-nya sudah saya berikan. Resistennya 1465. Saya gambar dari mana? Saya dapat dari mana 1465? Saya dapat dari swing high yang di sini ya. Ini 1465 ya. Tepat banget ya. Jadi minggu lalu 1470 gagal dia turun koreksi ya. Seperti itu ya. Jadi koreksinya apa wajar? Selama di atas 1335 saya sebutkan sudah wajar ya. Mungkin ada yang kena trailing stop atau stop loss ya 1335 ya. Nah ini kan sudah berhasil naik lagi Pak Sunar. Kira-kira beli lagi atau enggak ya? Nah resisten dekatnya kan 1465 ya. Sudah saya gambarkan ya. Saya nggak rubah garis-garisnya enggak ya. Tetap saja kalau dia berhasil naik lagi ke 1465, kalau mau tambah lagi atau buy high sell higher silakan ya. Seperti itu ya. Kira-kira kalau dia berhasil naik ke 1465, target price-nya di mana? Target price berikutnya di 1605 ya. Kemudian berikutnya bisa sampai 1950. Itu target price-nya. Kalau di tengah-tengahnya di sini ya, itu kurang lebih di 1760 untuk weekly-nya. Untuk Wika ya. Kalau kita lihat daily-nya di sini ya. Kalau daily saya kembali ke daily chart-nya aja ya. Ini saya tarik garis Fibonacci retracement sebelumnya ya. Sebenarnya dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 8,2%. Jadi masih tergolong secara primary trend dia masih downtrend ya. Tapi secondary trend-nya di sini uptrend-nya masih cukup bagus ya. Apalagi di sini ada formasi round di bottom. Ternyata dia sudah berhasil breakout kok gagal Pak Sunar. Nah, sebenarnya sih masih cukup wajar ya kalau saya pakai garis saya. Stop loss berikutnya kalau yang sudah punya, kalau masih mau pasang, kalau belum pasang ya, pasang stop lossnya di 1210 dan 1145. Buy on weakness sebelumnya saya sarankan di 1145, tapi masih belum dikasih ya. Ya mungkin dinaikkan ke 1210 lah ya. Ini yang mau tunggu di sana ya silahkan ya, seperti itu ya. Atau kalau dia berhasil naik lagi ke atas, di sini kan hanya di 1380 ya. Terus kemudian sebelum dia turun itu kan dia high-nya sempat 1440 ya. Kalau mau buy lagi ini saya sudah gambarkan garisnya ya. Naik ke atas 1370 silakan buy ya, seperti itu ya. Dalam minggu ini ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Nanti kalau dia berhasil breakout lagi 1460 kalau di atas 1470 pakai acuan swing di sini ya. Mau tambah lagi silakan. Kemudian naik lagi ke atas 1495 tambah lagi silakan ya. Naik ke atas 1585 tambah lagi silakan, seperti itu ya. Jadi belinya sih bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi. Tapi kalau dia turun jangan kita average down ya. Walaupun mungkin pendapatnya Pak Sunar kalau di average down kan murah dapatnya ya. Makin murah. Gimana sih kok nggak mau average down itu? Masalahnya sih nggak salah juga sih kalau ada mau average down silakan ya. Tapi masalahnya kalau dia sudah turun di bawahnya 1210, dia resiko turun di bawahnya 1145. Kalau dia sudah turun di bawahnya 1145, dia resiko turun lagi sampai jauh sampai 950-an ya. Karena konstruksi BUMN kalau dia gagal naik lagi, dia turunnya bisa lama juga ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan, dan turunnya lumayan dalam. Kita jangan terlalu optimis juga, yang penting realistis lah ya. Kalau dia kena trailing stop atau stop loss ya jual dulu, kalau buyback lagi kalau dia berhasil naik atas ya. Kalau misalnya terlalu jauh pas sekitar 1210 stop lossnya mungkin pakai acuan yang di tengah-tengahnya ini ya. Ini ada low di sini ya. Sekitar area 1290 lah ya. Jadi turun di bawahnya 1290 lebih baik jual dulu bagi yang sebelum pasang trailing stop atau stop loss. Kalau dia turun lagi di bawah low-nya yang kemarin hari Jumat ya, tanggal 22 Oktober 1260 ya jual dulu ya, seperti itu ya. Itu untuk Wika. Sejauh ini masih cukup bagus. Memang saya juga kena trailing stop juga kena ya. Jadi hari Jumat saya juga buyback, tapi buyback saya belum banyak ya karena
ini reboundnya baru satu candle, dia masih lower high dibandingkan dengan sebelumnya. Ini kalau kita lihat kan dari minggu lalu ya, ini hari Selasa ya, dia highest-nya di 1470, kemudian dia gagal turun lagi lower high ya. Jadi saya sih masih belum banyak buybacknya, santai aja, nanti kalau naik lagi saya tambah lagi atau average up ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi terus terang aja kalau untuk konsumsi BUMN, saya nggak berani average down ya, bahaya ya. Kalau average down, kalau dia masih turun-turun terus kita average down, nanti turunnya bisa dalam ya. Jadi lebih baik sih cenderung wait and see, kalau dia breakout ya kita tambah lagi seperti itu ya. Belinya bertahap aja. Oke, berikutnya PTPP. Kurang lebih ceritanya sama ya. Nah, ini dia berhasil breakout ke atas 1315 dari formasi rounding bottom. Ternyata dia gagal maksudnya. Hari Kamis dia turunnya dalam, walaupun Jumat rebound ya. Tapi kan masih belum berhasil ditutup di atas ya. Malah di bawahnya 1315. Nah, seperti ini bagaimana? Kalau yang mau buyback ya nanti tunggu aja, kalau naik lagi ke atas 1315 silakan buyback ya. Target berikutnya di 1525, 1735 dan 1970. Saya terus terang aja masih cukup optimis ya untuk konsumsi BUMN sejauh ini ya. Tapi jangan terlalu serakah juga ya, kita harus realistis ya. Area buy on weakness sudah saya sebutkan 1200 sampai 1145 ya maksimumnya. Ini 1200 ke atas sudah rebound, kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja ya. Pasang stop lossnya di 1200 dan 1145. Kalau masih takut-takut ya tunggu di bawah ya di 1055 ya. Tapi di sini perlu diingatkan, kalau dia turun di bawahnya 1055, dia kemungkinan bisa turunnya lebih dalam lagi ya. Jadi hati-hati aja ya. Uptrendnya sejauh ini masih bagus. Ini saya sudah gambarkan trend lainnya ya. Dia sempat turun ke bawah tapi dia berhasil rebound. Apakah ini rebound sementara bakalan turun lagi? Kita nggak akan pernah tahu 100% pasti ya. Indikator teknikal memang di sini kan indikatornya kan sebentar ya mas. Indikator teknikalnya dia memang indikator teknikalnya dia stokastiknya sudah dead cross ya, turun ke bawah. Oh, berarti bakalan koreksi, belum tentu ya. Karena sebelumnya di sini ya dia breakout, indikasinya dead cross ya, tapi dia masih bisa naik lagi ya. Bahkan stokastiknya kalau kita lihat dia makin turun ya hanya, tapi dia harganya masih mampu naik lagi ya. Jadi kita jangan terlalu kaku dengan analisa teknikal ya. Jadi market itu tidak bisa diatur dengan analisa teknikal, jadi jangan kebalik ya. Jadi kalau kita berdasarkan analisa teknikal, oh pasti turun terus kita jual, belum tentu ya. Kalau dia sudah rebound, oh itu paling sementara terus turun lagi, jangan ya. Mudah-mudahan aja dia masih bisa naik lagi. Terus yang masalahnya belum beli ya, jangan mempunyai niat jelek ya, didoakan turun dengan harapan Anda bisa beli ya, biar murah ya. Karena kalau sudah mulai naik, ini secondary trendnya kan sudah uptrend ya. Kalau Anda doakan turun ya, dia turunnya makin dalam, nanti gagal naik dia ya. Jangan jelek hati seperti itu ya. Market selalu kasih kesempatan. Ini kan turun dalam ya, kesempatan Anda beli kalau Anda mau. Kalau masih takut, pilihannya ada 3. Buy on weakness ya. Ini sebenarnya sudah area buy on weakness sudah boleh ya. Kemudian yang kedua, buynya bertahap aja, jangan terlalu banyak-banyak. Nanti naik lagi tambah lagi ya, seperti itu ya. Yang ketiga, kalau takut, ya pilih saham yang lainnya saja ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai ngomong di grup, apalagi di grup saya ya, mendoakan supaya turun. Jangan ya. Ada yang sudah mulai koleksi di bawah, dia maunya profit banyak ya. Ada yang punya impian mau nyekolahkan anaknya, atau pengen sepeda motor baru, atau pengen mobil baru, atau beli rumah baru ya. Impian mereka besar ya. Jadi kita jangan sampai mendoakan yang jelek, kita doakan yang bagus-bagus ya. Kalau naik kan profit bersama, kan sama-sama profit ya. Jadi doa yang positif, dia akan naik ya. Mudah-mudahan masih bagus ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BSKT. Di sini weekly-nya kalau kita lihat juga koreksi juga ya. Bahkan turun di bawahnya 1025. Dia sempat testing di area 935 ya, bahkan di bawahnya 930 ya. Nah, ini berusaha naik lagi. Nah, apakah bagus Pak Sunar? Apalagi dia mau right issue ya, seperti itu ya. Saya belum cek ulang ya kapan right issue-nya, karena di sini saya fokusnya di pergerakan harganya saja. Kalau takut apakah nanti dinaikkan atau diturunkan ya nggak jelas ya right issue-nya ya. Pilihannya ada 2. Kalau sudah punya ya pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Kalau turun di bawahnya 930 ya, itu lebih baik jual dulu. Memang garis saya 935, tapi sebelumnya low-nya kan 930 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 930 lebih baik sih jual dulu ya, seperti itu WSKT ya. Sejauh ini sih sebenarnya koreksinya minggu lalu masih cukup wajar ya. Jadi kita jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu optimis juga ya. Ini support resistennya sudah saya gambarkan. Resisten berikutnya di 1155. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1025, yang mau tambah lagi atau buyback atau buy up, average up ya silakan ya, seperti itu ya.
Ini kalau dari weekly-nya. Kalau dari daily-nya memang agak sedikit beda ya. Garis-garisnya ini buy on weakness saya sebutkan 930 ya. Ternyata dia berhasil kena. Jadi yang rajin nonton ya, pasang automatic order buy ya sudah dapat ya. Kalau sudah dapat ya pasang aja trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Sejauh ini masih cukup bagus. Kalau naik ke atas 1000 kalau mau tambah lagi silakan, atau yang mau buy ya, buy high sell higher. Naik ke atas 1035 tambah lagi, breakout ke atas 1065 di sini ya. Itu tambah lagi. Target berikutnya di 1100 dan 1155. Itu kurang lebih untuk WSKT ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus lah ya areanya. Oke, berikutnya untuk Weton ya, Wijaya Karya Berton. Kalau kita lihat di sini, ini weekly-nya, ini dia areanya resist terdekatnya 324 ya. Jadi sempat kaget mungkin yang yang punya ya. Saya juga ya sedikit kaget sih, tapi saya sih kena trailing stop juga, tapi untungnya belum jual semuanya ya. Waktu itu turun dari 286 ternyata naik lagi. Nah, seperti ini Mas Sunar, kalau mau buyback gimana? Ya tunggu sekalian di atasnya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 310 kita buy, naik ke atas 324 tambah lagi ya. Target price-nya masih tetap sama ya, 388 dan 456 525. Ya mudah-mudahan aja lancar ke atas untuk Weton ya. Kemudian kalau untuk daily chart-nya ini sudah saya berikan ya. Naik ke atas 290, kalau mau yang spekulasi buy weakness sebenarnya sih boleh-boleh saja. Jadi kalau mau buy naik ke atas 292 ya, minggu ini silahkan buy, pasang aja stop loss-nya di 280 dan maksimum di 266. Tapi kalau mau pakai low-nya yang di sini, mau stop loss-nya di low-nya ya boleh aja ya, seperti itu ya. Terserah mau pakai yang mana. Tapi sejauh ini sih masih sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus ya, secondary uptrendnya. Walaupun secara primary trend dia masih cenderung downtrend, karena kalau kita gambarkan Fibonacci retracement-nya dari swing high-nya dan swing low-nya, dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi peluang kenaikannya masih cukup bagus. Kita jangan terlalu agresif ya, belinya bertahap aja. Kalau koreksi ya, kalau mau buy ya itu kesempatan kita buy ya. Tapi perlu diingat juga, kalau dia sudah turun di bawahnya 274 ya, atau maksimum di 266 ya, ini garis saya. Itu lebih baik jual dulu semuanya. Kalau dia turun di bawah 266, dia ada kemungkinan turun lagi, tes lagi sideways areanya di bawah ya. Bisa downtrendnya bisa sampai lama ya, 218 ya. Ya mudah-mudahan aja kali ini berhasil ke atas ya. Jangan lupa juga perhatikan laporan keuangannya ya. Kalau tiba-tiba dia ada perubahan yang drastis, labanya turun dalam atau rugi ya, kita harus hati-hati ya. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya lebih ketat. Oke, berikutnya yang terakhir, satu lagi untuk emiten yang berhubungan dengan anak perusahaannya BUMN ya. Salah satu anak perusahaannya adalah Pepre. Bentar, ini koneksinya agak melambat ya. Mudah-mudahan. Nah, sudah ya. Nah, ini PP. Ini weekly-nya support resistennya masih sama ya. 204 sampai 250. Ini sempat yang sering nonton ya, mencatat ya, pasang trailing stop juga. Harusnya sudah jual ya, sekitar 250 kalau dia gagal jual ya, kalau pasang trailing stop yang ikutin saya ya. Memang sudah saya gambarkan support resistennya ya. Beberapa minggu yang lalu ya, analisa saham mingguan ya, atau harian sudah saya bahas ya. Jadi kalau posisi seperti ini, kalau mau buy gimana Pak Sunar? Sebenarnya sih selama di atas 204 dia masih ada peluang ya. Koreksi ekor panjang ke atas, kita jangan terlalu takut. Kalau mau buyback boleh saja pasang stop lossnya di 204 ya. Itu kalau yang pakai mingguan ya. Selama dia di atas 204 masih cukup bagus lah. Kalau untuk daily-nya ini gambar garis-garisnya sudah saya gambarkan ya. Pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya yang belum pasang ya, 218 dan 212. Buy on weakness memang saya gambarkan sekitar area yang saya kotak ini ya, sekitar area 206-an ya, yang mau buy on weakness ya, tunggu aja di sana. Kalau misalnya nggak dikasih, ternyata naik lagi ke atas 228, ya silakan kejar ya, atau buy high sell higher. Naik ke atas 228 silakan buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Memang sebelumnya dia sideways. Ini suka membentuk ekor panjang ke atas ya. Kalau kita lihat ya, 1, 2, 3 di bawah nih ya. Tapi ini kurang lebih di area resistennya ekor panjang ke atas. Ini juga ekor panjang ke atas, ekor panjang ke atas, ekor panjang ke atas, ini ekor panjang ke atas. Nah ini kalau naik lagi, wah saya takut pas nanti dia turun lagi gitu ya. Memang volumenya dia spike ya, sering spike ya. Naik ke atas 2 hari kemudian volumenya turun bahkan hilang ya. Memang resikonya seperti itu ya untuk Pepre ya. Nggak seberapa liquid, kadang-kadang liquid dia tiba-tiba hilang ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak, bertahap aja. Ini masih cenderung sideways, masih ada potensialnya, masih ada ya. Jadi jangan terlalu takut juga ya, tapi jangan terlalu serakah ya. Naik ke atas 228 tambah lagi, naik ke atas 236 tambah lagi ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 252,
boleh loh ya, mau tambah lagi boleh. Jadi jangan terlalu takut ya. Kalau dia breakout ke atas 252, ya kan? Itu target Paris berikutnya di 266 ya. Saya sudah gambarkan di sini ya. 266 saya tarik gambar kurang lebih di sini ya garisnya ya. Di sekitar area sini ya, supportnya yang di atas sini. Kalau dia naik lagi di atas 266, maka target Paris berikutnya ya kurang lebih sekitar area ini ya. 290 ya saya gambarkan ya. 290 kalau naik lagi ya bisa sampai ke 300-an ya, 304 lah. Tapi di sini saya gambarkan swing hanya di sini ya, 304 ya. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi intinya selama di atas 206 sebenarnya masih ada peluang ya untuk P-play ini ya. Memang dia side nya lama. Kita jangan terlalu istilahnya nggak sabaran ya. Memang di sini dia secara kita lihat ya turun-turun dalam kemudian naik koreksi cenderung sideways di sini ya. Kalau dia breakout lagi dia masih bisa breakout ke atas 300 bisa ya. Bahkan naik lagi ke atas 400 ya mungkin aja ya. Walaupun mungkin agak susah ya. Tapi kita jangan terlalu kaku lah ya. Oh ini breakout ke atas bakalan turun lagi karena sebelumnya ekor panjang ke atas. Kemungkinan sih bisa aja seperti itu ya. Anda nggak salah kalau ada pikiran seperti itu karena sebelumnya ekor panjangnya sering ke atas. Tapi jangan terlalu takut. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau mau buy tunggu di area 206 ya kalau mau buy minus atau buy high sell higher naik ke atas 228 buy naik ke atas 236 tambah lagi dan seterusnya. Untuk P-Pre saya terus terang nggak ada ya karena saya sudah punya Weton, kemudian saya punya Wika, punya PTPP. Sebelumnya saya punya WSKT tapi kena stop loss ya. Saya nggak balik lagi ya. Jadi saya rasa sudah cukup karena saya sudah punya Wika, PTPP dan Weton ya. Jadi saya nggak tambah lagi. Ya seperti itu ya. Sebelumnya ada beli BSPP ya. Sudah kena trailing stop dan sebagian sudah kena stop loss ya. BSPP, tapi saya belum buyback karena saya sudah cukup lah ya, 3 aja cukup. Saya nggak tambah lagi. Kalau mau P-Pre ya menurut saya ini masih ada peluang ya, kalau dia breakout ke atas 252 ya masih bagus lah ya. Jangan takut ekor panjang ke atas, memang ciri khasnya dia volumenya sering hilang ya, saya ingatkan ya, naik tinggi tiba-tiba besoknya volumenya hilang ya. Jadi memang seperti itu, jangan kaget, resikonya disesuaikan aja dengan masing-masing ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk 6 saham. Jangan lupa cek analisa saham yang lainnya ya, playlistnya di video deskripsi bawah ini. Untuk yang barusan join jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kemudian kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya doa saya selalu ya, salam sehat selalu, itu yang paling penting, kemudian damai dan sejahtera selalu, amin. Itu saja doa saya, terima kasih banyak.